Kalau kondisinya begitu dan mungkin kacamata awam akan melihat kok nasibnya Yahudi di Madinah ini kalau nggak diusir bahkan ada yang dieksekusi. Ya itu kan endingnya. Mm. Sekarang alasannya apa? Kan yang namanya sebuah perjanjian, gitu lah, kesepakatan. Kan berarti dari awal diterima oleh semua pihak. Ketika Piagam Madinah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk hidup berdampingan. Dan itu di awal-awal masuk Madinah. Oh iya dong, iya. Ya memang ada perkembangan gitu lah. Artinya ada pembaruan sampai Uhud, sampai Badar dan seterusnya gitu. Itu seperti yang diungkapkan oleh Profesor Akram Umari. Tapi yang jelas, kan ketika sudah ditetapkan tuh Piagam Madinah, berarti kan ada kesepakatan tuh. Artinya tidak ada protes kok dari Yahudi ketika Piagam Madinah itu ditetapkan. Mereka nerima. Karena memang apa masalahnya kan? Fair sekali, adil. Bahkan mereka bahwa mereka diakui sebagai entitas itu kan luar biasa. Sebelumnya bahkan di bawah Aus dan Khazraj, mereka tidak sekuat itu, dalam arti ya pokoknya manut aja ke Aus dan Khazraj. Kan posisinya gitu. tidak setara ya. Apalagi lebih unggul. Iya, gitu loh. Nah, itu artinya mereka terima. Tentu dengan segala persyaratannya gitu, harus dipenuhi di dalam gitu kan. Nah, apa yang terjadi kemudian dalam perjalanannya? Dimulai dari setelah Badar. Setelah Badar itu kan Bani Qainuqa itu membuat katakanlah menunjukkan sikap-sikap yang sangat vulgar menentang Rasulullah dan kaum muslimin. Setelah Badar artinya mereka berinteraksi dengan kaum muslimin itu belum lama saja. Belum lama dong. Sudah mulai menunjukkan sifat. Sejak awal Rasulullah SAW sebenarnya sudah banyak sekali riak-riaknya yang mereka buat itu. Cuman Rasulullah SAW cenderung dengan Piagam Madinah itu cenderung memaafkan, mentolerir gitu. Bukan karena Rasulullah belum punya kekuatan? Enggak juga. Justru karena Rasulullah punya kekuatan. Sebenarnya kalau beliau mau, gitu kan, untuk langsung setiap kali ada tindakan-tindakan katakanlah penyimpangan atau pelanggaran, itu kan langsung bisa ada tindakan hukum. Tapi kan memang bukan begitu pendekatan Rasulullah SAW gitu lah. Ini bukan masalah ada peraturan langsung kemudian ada hukuman, enggak. Lihat orang-orang yang menjalankan peraturan ini karakternya, latar belakangnya itu dibaca. Selama bisa diperbaiki dulu. Rasulullah SAW mampu untuk menghukum, mampu. Cuman beliau tidak melakukan pendekatan itu. Toh dengan begitu justru lebih menunjukkan bahwa saya sebenarnya kalau mau menghukum bisa aja. Cuman kan masih dimaafkan kan gitu loh. Sambil diperbaiki kan gitu loh, ditata. Ternyata semakin lama semakin ngelunjak malahan. Nah ngelunjaknya itu ada momentum sih. Kan kekalahan Quraisy di Badar. Coba yang kalah Quraisy, yang panas Qainuqa. Sebenarnya Bani Nadir juga sama. Cuman kalau Qainuqa vulgar banget. Qainuqa itu kan yang paling dekat secara lokasi dengan Rasulullah SAW dengan Masjid Nabawi. Itu kan dikumpulkan Rasulullah SAW. Rasulullah ngajak secara terbuka lah, ngajak masuk Islam dan sebagainya gitu loh. Ya mereka punya hak untuk menolak sebagaimana sebelumnya gitu loh. Tapi jawabannya apa? Muhammad, jangan sok-sokan deh gitu loh. Artinya menang melawan mereka itu gitu. Jangan menganggap bahwa kau itu hebat. Mereka itu kan cuman kayak pemburu-pemburu liar aja katanya. Gitu loh, pemburu liar gitu loh. Jadi Quraisy itu bukan pasukan besar gitu. Coba kalau yang kalian hadapi itu kami, pasti hasilnya beda. Nah, mulai bahasanya kan provokatif banget kan gitu. Itu bahasanya dan sudah punya latar belakang lain-lain lah PR sebelumnya. Itu oke lah. Yang paling parah kan kemudian ada kasus wanita muslimah di pasar Qainuqa itu. Yang sedangkan memang coba Islam itu sampai kaum muslimin boleh bertransaksi di pasar Qainuqa, pasar Yahudi boleh. Coba bayangkan. Itu wanita muslimah kan mereka memang ahli perhiasan lah orang Yahudi itu. Nah itu dikerjain gitu loh. Jadi bajunya gitu, kalau itu mungkin roknya atau apanya atau abayanya gitu. Itu diikat gitu loh. Jadi ketika berdiri melorot gitu terbuka, tersingkap gitu loh. Wah, itu kan teriak spontan ya otomatis spontan pemuda muslim menolong kan. Terjadilah baku hantam, terbunuh tuh Yahudi kan. Ya kan yang gara-gara siapa kan? Kemudian yang muslim ini dibunuh. Ya sudah ini mah. Ketika kemudian Rasulullah minta serahkan yang membunuh. Kami semua yang membunuh. Ya sudah. Perang. Ya kan. Lah itu kan kemudian diusir itu kan gara-gara itu. Dasarnya itu kan.
Gitu. Padahal sebenarnya seharusnya lebih dari sekedar diusir itu kan. Lah iyalah. Tapi kan karena ada intervensi dari Abdullah bin Ubay kan di situ. Nah, tapi intinya mereka itu diusir. Lalu ada sebab-sebab ini ya. Artinya siapa yang bikin masalah, bikin ulah? Mereka juga ya. Begitu juga Bani Nadir. Bani Nadir itu kan berdasarkan kesepakatan Piagam Madinah. Ketika kaum muslimin atau salah satu pihak, bukan hanya kaum muslimin, punya beban dengan utang dengan pihak luar, itu harus saling menolong yang di dalam itu. Artinya yang bisa jadi yang punya masalah itu kelompok Yahudi, yang nolongnya kaum muslimin dalam hal ini, bisa jadi sebaliknya. Nah, kebetulan kasusnya kasus kaum muslimin kan. Ternyata mereka alih-alih kemudian menepati kesepakatan itu, malah merencanakan pembunuhan Rasulullah SAW. Ya sudah, kan gitu, diusir lagi kan. Lebih parah lagi Bani Quraidah gitu, ketika sekutu Arab itu, dan itu atas provokasi Yahudi Khaybar kan, itu menyerang Madinah, lah mereka berkhianat gitu kan. Yang itu efeknya kalau itu berhasil, ya sudah Madinah itu luluh lantak, diratakan dengan tanah. Kaum muslim pasti dibantai. Ya akhirnya mereka semua yang terlibat dalam hal ini dengan aktivitas militer, artinya memenuhi syarat itu, ya akhirnya dibunuh kan, hukuman mati semuanya. Jadi sebenarnya jadi bukan memang dari awal kaum muslimin mencari-cari celah untuk bisa mengusir mereka. Orang enggak kok, orang ada payungnya kok itu Piagam Madinah. Mereka enggak komitmen kok dengan itu masalahnya. Dan berulang ya begitu saja. Iya, dan itu waktu dekat loh. Habis Badar itu kan berarti masuk tahun ketiga, awal tahun ketiga. Kemudian Bani Nadir setelah Uhud berarti tahun keempat kurang lebih. Jadi awal tahun ketiga, tahun keempat, kemudian Quraidah tahun kelima. Gitu loh. Berdekatan sekali, artinya nggak mengambil pelajaran satu sama lainnya. Iya.